Kenapa bisa begini? Wajah Ayah Cheng sangat sedih, butir air mata bergulir ke bawah. Saat ini para tim ahli itu satu demi satu maju ke depan. Berbagai macam peralatan juga sudah digunakan. Akhirnya saat hasil tes keluar juga hanya sedikit menghela nafas. Menunjukkan energi dingin dalam tubuh Tuan Putri keluarga Cheng sudah masuk ke dalam tulangnya. Dengan metode medis sama sekali tidak bisa mengeluarkannya, dengan kata lain cara medis, sudah tidak bisa menyelamatkan gadis ini lagi. Aku mau tangkap orang tua dan pemuda itu. Memotong mereka menjadi beberapa bagian. Wajah Ibu Cheng mengerikan sekali. Dalam hati benci sekali terhadap sepasang pembohong tua dan anak muda itu. Sia-sia dulu dia masih mempercayai kedua orang itu. Bahkan berterima kasih pada mereka telah menyelamatkan putri kecilnya. Masih secara khusus menyuruh Vicky menemukan pemuda itu, baik-baik mengundangnya makan untuk mengucapkan terima kasih, tapi tidak menyangka akhirnya terjadi masalah seperti ini. Sebenarnya, masih ada satu jalan terakhir yang bisa dijalani. Hanya lihat kalian bersedia atau tidak menjalaninya. Pendeta tua menyaksikan dengan mata sendiri adegan 3 generasi berada dalam ruang yang sama tapi harus mengalami perpisahan hidup dan mati. Setelah suasana hati orang-orang keluarga Cheng sudah jauh lebih mereda, perlahan baru mulai buka mulut. Pendeta tua, mohon tunjukkan sebuah jalan terang. Nasib cucuku ini tidak baik, semoga kedua pendeta bisa menyelamatkan nyawanya. Raut wajah kepala keluarga Cheng tampak tulus, suara juga terdengar memohon. Kedua pendeta itu saling memandang, ekspresi sangat aneh. Begini, penyakit ini bukannya tidak bisa disembuhkan, melainkan sedikit berlawanan dengan kehendak Tuhan. Reinkarnasi hidup dan mati adalah takdir. Tindakan kita ini sama dengan melawan kehendak Tuhan. Jika tidak dilakukan dengan baik akibatnya akan tragis sekali. Jadi harganya, pendeta berkata sambil menghela nafas. Kamu katakan saja, harga tidak masalah. Di kota Yunhai keluarga Cheng kami sudah berkembang selama bertahun-tahun, masih memiliki sedikit kekayaan yang terkumpul. Kepala keluarga Cheng tanpa keraguan, langsung mengatakannya. Dia hanya memiliki satu anak yaitu Pluto Cheng. Di bawah lagi hanya memiliki satu cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Kepala keluarga Cheng sangat menyayangi mereka, tidak ingin melihat satu pun keturunannya meninggal karena sakit, walaupun demi hal ini harus mengeluarkan miliaran atau triliunan juga tidak masalah. Karena kepala keluarga Cheng sudah berkata seperti ini, maka aku juga tidak berbelit-belit lagi. Ingin kamu menyembuhkan cucumu, perlu menyetujui 2 syarat kami. Syaratnya sangat mudah. Pertama, kami perlu keluarga Cheng membuat kesepakatan hubungan kerja sama dengan kami. Tentu saja, kalian membayar kami guru dan murid datang demi cucumu, memberikan imbalan juga hal yang wajar. Dalam hal ini aku percaya kepala keluarga Cheng tidak akan menolaknya. Mengenai poin kedua juga yang paling penting. Kalian harus menemukan orang yang terakhir kali memberikan pengobatan akupuntur pada cucumu. Siapa yang menyebabkan masalah ini, maka siapa yang harus menyelesaikannya. Yang dia lakukan adalah ilmu sihir, harus dia sendiri yang lepaskan, kemudian aku baru bisa membantu cucumu menyembuhkan penyakitnya. Pendeta tua berkata dengan teratur. Ini, pendeta tua langsung menghilang setelah selesai melakukan akupuntur pada cucuku, tapi katanya pemuda itu satu sekolahan dengan Miki. Kepala keluarga Cheng menarik nafas dalam-dalam. Masih ada anak muda, pendeta tua tertegun. Awalnya dia hanya ingin menemukan Edward saja, menurut pandangan dia, mampu menggunakan akupuntur dan metode medis seperti ini, di daerah Jiangnan juga hanya si tangan suci Edward saja. Tapi dia tidak menyangka di belakangnya masih ada anak muda. Siapa yang bisa bersama dengan Edward? Memenuhi syarat untuk melakukan praktik pengobatan bersama Edward. Benar, satu pria tua dan satu pria muda yang membantu mengobati cucu perempuanku. Awalnya tidak ada masalah apa-apa. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan masih tidak tenang. Terpikir ingin mengundang kalian para master yang berilmu tinggi untuk melihatnya. Tidak menyangka ternyata benar-benar bermasalah. Jika bukan master lebih cepat menyadarinya, takutnya nyawa cucuku sudah melayang. Kepala keluarga Cheng merasa sedih mengatakannya. Bawa anak muda itu ke sini juga boleh, tapi aku tidak bisa jamin 100% bisa menyelamatkan cucumu. Pendeta tua berpikir-pikir lalu mengatakannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit ini. Dia menarik keluar energi dingin dalam tubuh gadis ini lagi hanya demi menarik keluar Edward. Bagi Edward penyakit seperti ini hanya hal sepele, tiba saat itu semua jasa diambilnya sendiri, dan pada saat bersamaan juga mencapai kerja sama dengan keluarga Cheng, mengapa tidak? Yang paling penting, menangkap Edward, setara dengan memiliki sebuah chip berkekuatan besar di tangannya.
Sekarang juga aku akan menelepon Miki, tidak peduli bagaimanapun, harus membawa pemuda itu ke sini. Kepala keluarga Cheng memerintahkan, Pluto Cheng menekan telepon, bergegas menelepon Miki Cheng. Pada saat ini pintu kamar dibuka, Miki Cheng muncul di depan pintu. Papa, Mama, kakek, aku pulang, bagaimana dengan adikku? Kening Miki Cheng penuh dengan keringat, terburu-buru maju ke depan. Miki, kebetulan kamu pulang. Terakhir kali pemuda yang melakukan akupuntur adalah teman sekolahmu bukan? Pluto Cheng segera menanyakannya. Sekarang kamu segera kembali ke sana dan membawanya ke sini, tidak peduli menggunakan cara apapun. Sekarang bocah itu adalah poin penting mengenai kehidupan adikmu, tidak boleh ditunda lagi. Ah, dia sedang ke sini. Miki Cheng tertegun, menunjuk Desta yang datang dari belakangnya. Kamu ya, kepala keluarga Cheng memperhatikan Desta, penampilan dan aura yang sama sekali tidak menonjol ini, membuat dia mengerutkan kening, ternyata benar seorang penipu. Dokter ajaib yang sesungguhnya mana mungkin begitu biasa. Tidak salah, aku tidak akan membiarkan ilmu pengobatan Edward dan aku ternodai, jadi aku datang sendiri untuk melihatnya. Desta mengangguk. Begitu mendengar kata Edward, pupil mata pendeta tua dan pendeta muda langsung menyusut. Benar saja, pemuda ini benar-benar mengenal si tangan suci Edward, melalui dia pasti bisa mendapatkan kabar tentang Edward. Baik anak muda, cukup memiliki keberanian. Kalian yang mengatakan aku menggunakan ilmu sihir ya, hanya sementara waktu menstabilkan kondisi penyakit gadis ini. Dan itu akan semakin memperburuk keadaan. Desta melihat pendeta tua dan pendeta muda itu. Wajah kedua pendeta tanpa ekspresi, di tangan pendeta tua membawa tongkat sabuk dewa, mendengar kata-kata Desta, baru sedikit mengangkat pandangan, berpura-pura pertama kali memperhatikan Desta. Hehe, tidak salah, memang aku yang mengatakannya. Pendeta tua berkata sambil menyipitkan mata. Desta langsung berjalan ke depan ranjang, melihat kondisi gadis itu, hatinya langsung mulai menegang, ternyata energi dinginnya kambuh lagi. Selain itu masih menembus ke dalam tulang. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Bagaimana? Penyakit yang kamu obati sendiri, sekarang kamu tidak jelas apa situasinya. Senyuman di wajah pendeta tua semakin mendalam. Semua orang dalam ruangan termasuk para ahli medis tingkat pertama di kota Yunhai sedang melihat Desta. Seorang anak muda yang tidak mengerti apa-apa. Katanya bisa menyembuhkan penyakit rumit semacam ini, sungguh membuat orang merasa lucu sekali, sekarang hanya sekedar ingin melihat dia menggunakan ilmu sesat apa. Energi dingin di dalam tubuhnya benar-benar sudah hilang. Dan sekarang energi dingin langsung kambuh. Bahkan menembus ke dalam tulang. Ini bukanlah energi dingin yang sudah ada dalam tubuhnya, ini dimasukkan oleh orang secara paksa. Setelah Desta memeriksa denyut nadi lalu mengangkat kepala mengatakannya. Kepala keluarga Cheng, aku mau tanya, kapan penyakitnya mulai kambuh? Dan dalam situasi apa dia kambuh? Ini, hanya beberapa saat yang lalu. Sekitar 1 jam yang lalu, aku mengundang 2 pendeta datang untuk memeriksa kondisi tubuh cucuku, kemudian langsung kambuh. Kepala keluarga Cheng berpikir-pikir lalu mengatakannya. Ternyata begitu. Kalau begitu hasilnya sudah jelas sekali. Wajah Desta muncul senyuman. Kalian berdua sengaja memasukkan energi dingin ke dalam tubuh gadis ini, dan membuat tuduhan palsu untuk menjebak ilmu pengobatan Edward dan aku, sebenarnya ada tujuan apa? Omong kosong. Kami menyelamatkan orang dari penyakit, menyelamatkan umat manusia, bagaimana mungkin bisa melakukan hal yang begitu gila dan tidak masuk akal? Kamu bocah jahat yang tidak bisa mengucapkan kata baik, sungguh pantas dipukul. Ekspresi pemuka agama tua berubah jadi mengerikan, sepertikan telah diperlakukan dengan sangat tidak adil. Nak, bicara sembarangan akan mendatangkan musibah yang membahayakan nyawa. Sepasang mata Phoenix pemuka agama muda itu menyipit bagai ular berbisa. Mendengar ancaman terang-terangan ini, Desta tersenyum. Setelah aku dan Tuan Edward menyembuhkan gadis ini, sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kambuh bukan? Walaupun periksa di rumah sakit juga tidak ada masalah apapun, sekarang kebetulan sekali, begitu kalian datang, dan setelah kalian melihatnya langsung terjadi masalah. Kepala keluarga Cheng, jika tebakanku tidak salah, mereka pasti menjadikan ini sebagai alasannya, mengajukan permintaan atau minta harga selangit pada keluarga Cheng, benar tidak? Cara penipu biasanya seperti itu, hanya saja kalian sedikit lebih tinggi dibandingkan penipu, bahkan mengerti sedikit ilmu sesat yang nyata. Desta berkata, orang-orang ini memiliki kemampuan untuk memasukkan energi dingin ke dalam tubuh gadis kecil. Dalam hal ini Desta sangat jelas, kedua orang ini bukanlah saingan yang mudah, tidak tahu sudah mencelakai berapa banyak orang menggunakan cara ini. Ini,
Kepala keluarga Cheng mendadak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Dipikir secara teliti sungguh seperti ini. Sebelumnya cucu perempuannya tidak ada masalah sedikit pun. Pergi periksa ke rumah sakit juga tidak ada masalah sama sekali. Namun dia yang tidak tenang, orang lain memperkenalkan kedua master ini, dan setelah mengundang kedua master ini ke rumah langsung terjadi masalah seperti ini, sungguh tidak ada pertanda. Tidak mudah untuk memutuskan masalah ini, tapi sekarang bagus juga. Siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit gadis ini, maka aku akan percaya kata-kata siapa. Kepala keluarga Cheng berkata, sekarang hidup cucu sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Kepala keluarga Cheng juga tidak berani sembarangan memutuskan, bagaimana jika salah, dan membuat marah pihak manapun, pada akhirnya nyawa cucunya tidak akan bisa diselamatkan. Namun ini membuat pemuka agama tua sangat tidak bersedia. Dalam rencana awal mereka ingin memanfaatkan Desta. Biar mereka mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan keluarga Cheng. Pada saat bersamaan juga bisa menarik keluar Edward. Mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan gadis ini, pengetahuan pengobatan yang terlibat dalam hal ini juga hanya Edward baru bisa sesuka hati menggunakannya. Kepala keluarga Cheng, apa maksudmu ini? Mengundang kami ke sini dengan bayaran tinggi, apakah tidak percaya dengan kemampuan kami? Menurut kamu anak muda yang tidak mengerti apa-apa ini bisa disetarakan dengan kami? Pemuka agama tua berkata dengan aneh sekali. Master sudah salah paham, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya merasa ini adalah cara terbaik untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kepala keluarga Cheng bergegas minta maaf. Ingin aku lomba menyembuhkan penyakit dengan dia. Ini benar-benar sebuah lelucon besar. Dari awal aku sudah katakan pada kepala keluarga Cheng. Siapa yang menyebabkan masalah ini maka siapa yang harus menyelesaikannya. Aku bisa membantu kalian mendiagnosis penyebabnya, menyuruh kalian mencari mereka ke sini, tapi tidak mengatakan akan turun tangan membantu menyembuhkan penyakit cucumu. Tubuh cucumu sudah hancur berantakan oleh anak muda ini. Walaupun dewa dari langit datang, juga sulit menyelamatkannya, hanya dengan menyuruh anak muda ini melepaskan sihir jahat di tubuhnya, aku baru bisa mengeluarkan kekuatan untuk menyelamatkannya. Pemuka agama tua sangat teratur dan logis mengatakannya, dia menatap Desta dengan sengit, ancaman dalam mata jelas sekali. Namun caranya ini tidak mempan terhadap Desta, pemuka agama tua ini semakin berkata seperti ini, semakin membuktikan dia bersalah. Sebentar lagi wajah aslinya sudah akan terungkap di depan publik, Desta tidak terburu-buru. Ada sebuah kalimat bunyinya seperti ini. Semakin kuat kamu membuktikan sesuatu, itu semakin membuktikan kamu tidak bisa melakukannya. Tidak peduli sepintar apapun kamu bicara. Kenyataan bahwa kamu tidak bisa menyembuhkan gadis ini sudah terpampang jelas, dan asalkan aku turun tangan, kondisi tubuhnya bisa segera pulih kembali. Ini adalah perbedaan di antara kita. Ada lagi. Mulut jangan terus mengatakan ilmu sihir jahat dan semacamnya. Membohongi orang biasa masih bisa. Tapi tidak berguna bagiku. Jika aku memang bisa sihir jahat, aku bisa langsung membuat semua orang yang ada di sini tidak bisa berpikir jelas, tidak perlu menghabiskan tenaga di sini untuk menjelaskan pada kalian. Hehe, itu karena kamu tidak memiliki kemampuan itu, pemuka agama tua saling melawan dengan Desta. Sudahlah, terus berdebat tanpa henti. Nyawa cucu perempuanku sudah mau melayang, aku memutuskan, siapa yang menyembuhkan penyakit cucuku, maka aku akan percaya dengan siapa. Kepala keluarga Cheng tidak sabar mengatakannya. Desta melihat ke arah pemuka agama tua itu, jika kamu tidak ingin turun tangan, pinggir saja, gadis ini sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Desta selesai bicara, pandangan semua orang tertuju ke pemuka agama tua dan muridnya itu. Mata pemuka agama tua itu melayang tidak pasti. Akhirnya menarik nafas panjang, terus mengangguk, baik, hari ini aku mau lihat apakah kamu memiliki cara untuk membersihkan energi dingin pada tubuh gadis ini. Pemuka agama tua mundur beberapa langkah. Dia tidak percaya di sekitar daerah Jiangnan ini selain Edward. Masih ada siapa yang benar-benar bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit yang sulit dan rumit ini. Meskipun anak muda ini mengatakan kenal dengan Edward. Tapi dengan usianya, pembelajarannya tentang pengobatan masih berbeda jauh sekali dengan Edward. Pemuka agama tua tidak percaya ilmu pengobatan anak muda ini sudah mencapai level yang tinggi. Desta menyuruh orang mengeluarkan jarum. Di bawah pandangan semua orang, dia membuka pakaian gadis kecil. Dua jari mengambil dan memutar jarum perak. Sepasang tangan itu seperti kupu-kupu terbang. Ketika para penonton tersadar, sudah melihat belasan jarum tertusuk di tubuh gadis kecil, memenuhi area sekitar dada.
Di sini adalah titik vital, melalui jarum akupuntur mengeluarkan energi dingin dari sini. Ini juga merupakan langkah paling kritis dalam keseluruhan proses pengobatan. Kemudian melancarkan seluruh bagian tubuh gadis itu, dorong semua energi dingin dalam tulang dari atas dan bawah tubuh menuju posisi titik vital. Melihat teknik akupuntur yang digunakan Desta, pemuka agama tua mengerutkan kening. Teknik jarum tai. Edward bahkan mengajarkan teknik akupuntur ini padamu, apakah kamu sudah diterimanya sebagai pewaris? Ekspresi wajah pemuka agama tua suram, ada rasa tertekan yang kuat ketika sedang bicara. Teknik jarum tai. Dalam pengobatan memiliki status paling tinggi. Semua peneliti medis ingin mempelajarinya. Namun yang bisa mewarisi ini, hanya beberapa orang saja. Seluruh kawasan Jiangnan orang yang mendapatkan teknik akupuntur ini, diperkirakan tidak lebih dari 5 orang. Meskipun orang-orang tidak mengerti apa maksud teknik jarum tai yang dikatakan pemuka agama tua, tapi melihat ekspresinya, juga bisa menyadari bahwa itu adalah cara yang luar biasa. Pandangan kepala keluarga Cheng, Luto Cheng, Vicky dan semua orang tertuju ke sosok punggung Desta yang begitu serius dalam pandangan penuh harapan. Tanpa bantuan Edward, Desta melakukan akupuntur sendirian baginya sungguh ada sedikit tekanan. Terutama ketika mengendalikan 10 jarum secara bersamaan, pada tahap terakhir membuat semua jarum perak bergetar dalam resonansi. Teknik ini membutuhkan teknik kontrol jarum yang sangat hebat. Untung saja Desta menyelesaikan akupuntur tanpa bahaya walau ada sedikit kepanikan. Menyeka keringat di dahi, Desta membalikkan kepala. Energi dingin yang ada dalam tubuhnya sebagian besar sudah dikeluarkan. Karena masih ada sebagian yang tersisa dalam tulangnya, jadi tidak mungkin bisa langsung pulih dalam waktu cepat, tapi itu sudah relatif lebih baik. Langkah selanjutnya adalah perawatan pemulihan. Oh iya, jika merasa tidak tenang, kamu bisa menyuruh para ahli dari rumah sakit untuk mendiagnosis dengan peralatan mereka. Desta menatap kepala keluarga Cheng. Kepala keluarga Cheng merasa canggung dan tersenyum. Dia memberi isyarat pada para tim ahli itu untuk maju ke depan. Para staf medis berpakaian putih mengoperasikan peralatan untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada Tuan Putri keluarga Cheng. 10 menit kemudian hasil pemeriksaan keluar. Selain sedikit energi dingin yang tersisa dalam sumsum tulang, tidak terdeteksi penyakit lain dalam tubuh Tuan Putri kecil. Suhu tubuh juga sudah kembali normal. Semuanya sama seperti orang biasa. Kepala keluarga Cheng baru merasa lega. Tapi sesaat kemudian ekspresinya langsung berubah jadi serius. Melihat ke arah kedua pendeta itu. Apalagi yang mau kedua master katakan sekarang?